Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat semua. Saya Dr. Andian Parlindungan MA mengucapkan selamat kepada Bilal Bintaro yang dikomandandi oleh Bapak Haji Ujang Nugraha beserta seluruh para ustadz. Dan subhanallah, luar biasa, Bilal Bintaro ini memasuki usia 1 tahun. Usia relatif masih muda, tapi karya sudah lumayan bermakna. Ya, Bilal Bintaro ini sudah punya banyak kegiatan yang memiliki progres luar biasa. Sudah ada pengajian ibu-ibu, sudah ada juga pengajian bapak-bapak, dan juga sudah ada pengajian anak-anak, dan sudah ada kegiatan-kegiatan yang lain yang luar biasa yang tentunya bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran. Saudara-saudaraku, Bilal Bintaro ini adalah sebuah lembaga belajar Al-Quran. Dan kita pasti tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita, pedoman hidup kita. Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa menjadikan tongkat itu atas izin Allah sebagai ular yang memakan ular-ular dukunnya Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan binatang, dengan semut, dengan bangsa jin. Nabi-nabi tersebut adalah hidup di zaman tertentu untuk umat tertentu, di masa tertentu untuk umat tertentu. Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, bukan diutus di zaman tertentu saja atau untuk umat tertentu saja, tapi Nabi Muhammad SAW diutus rahmatan lil alamin. Artinya, mukjizat Nabi Muhammad adalah mukjizat terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Saudara-saudaraku, kalau kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Al-Quran itulah yang notabene sebagai penuntun hidup kita untuk meraih sukses bahagia dunia akhirat. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu bukan hanya dunia, tapi akhirat. Al-Quran menuntun kita untuk menjadi orang yang visioner. Orang-orang yang punya keimanan terhadap akhirat adalah orang-orang yang visioner. Hidup bukan untuk hari ini saja, tapi ada satu kehidupan yang pasti. Ada kehidupan yang abadi. Ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Itulah kehidupan kita sesudah kita mati. Dan itu hanya dipersiapkan dengan ketakwaan. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau saja Al-Quran ini kami turunkan ke atas gunung, kamu akan saksikan gunung itu hancur tunduk kepada Allah. Tapi Al-Quran bukan diturunkan untuk gunung. Al-Quran diturunkan untuk manusia, membimbing hati manusia, menuntun hati manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau kita pegang Al-Quran, kita bahagia. Kalau kita pegang Al-Quran, Allah menjamin kita wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita tidak pernah takut, tidak pernah sedih di dalam menjalani hidup. Al-Quran selalu menguatkan kita di saat kita lemah, membahagiakan kita saat kita bersedih, menuntun hidup kita saat kita tersesat, membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pegang Al-Quran, baca Al-Quran,
Fahami setiap mutiara hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Tadaburkan, hayati kandungannya, jalani isinya. Kita akan menjadi manusia yang sempurna secara personality. Kenapa saya katakan sempurna secara personality? Karena Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamulah sebaik-baik umat yang diciptakan untuk umat yang lain. Mengajak mereka berbuat baik, mencegah mereka berbuat mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Hidup dengan Al-Quran dan wafatlah dengan Al-Quran. Selamat kepada Bilal. Semoga selalu berkiprah untuk Islam, untuk umat, untuk negeri, untuk bangsa, untuk sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.